Fisiologi sistem imun mengacu pada cara tubuh melindungi dirinya dari infeksi, penyakit, dan ancaman lainnya melalui sistem pertahanan yang sangat terorganisir. Sistem imun terdiri dari berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk mendeteksi dan menghancurkan patogen, seperti bakteri, virus, dan jamur, serta sel-sel yang rusak atau abnormal. Sistem ini dibagi menjadi dua komponen utama, sistem imun bawaan, innate, dan sistem imun adaptif, acquired. 1. Sistem imun bawaan, innate immunity. Sistem imun bawaan adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi dan bersifat non-spesifik. Artinya respons imun ini tidak membedakan jenis patogen yang menyerang. Tanggapan sistem ini bersifat cepat tetapi tidak memiliki memori spesifik terhadap patogen yang pernah ditemui. A. Komponen utama sistem imun bawaan. 1. Penghalang fisik dan kimiawi. A. Kulit merupakan penghalang fisik utama yang melindungi tubuh dari penetrasi patogen. B. Mukosa, lapisan yang menutupi saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan saluran kemih, yang juga melindungi tubuh dengan menghasilkan lendir yang menangkap patogen. C. Air mata dan air liur, mengandung enzim lisozime yang dapat menghancurkan dinding sel bakteri. D. Asam lambung, membunuh sebagian besar patogen yang masuk ke dalam perut. 2. Sel-sel imun bawaan, A. Fagosit, sel seperti neutrofil dan makrofag yang menangkap dan memakan, fagositosis, patogen, sel mati, atau partikel asing lainnya. B. Sel natural killer, NK. Sel-sel ini membunuh sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan cara menghancurkan membran sel yang terinfeksi. C. Dendritik, sel yang berperan dalam mengenali patogen dan mempresentasikan fragmen patogen kepada sistem imun adaptif untuk memulai respon imun yang lebih spesifik. 3. Proses inflamasi, peradangan. Peradangan terjadi sebagai respons terhadap cedera atau infeksi dan ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, panas, dan rasa sakit. Proses ini membantu mengarahkan sel-sel imun ke lokasi infeksi dan mempercepat pemulihan jaringan. 4. Sistem komplement. Sistem komplement adalah serangkaian protein dalam darah yang membantu dalam penghancuran patogen dengan cara membuat lubang dalam membran sel patogen atau dengan memfasilitasi fagositosis. 2. Sistem imun adaptif, acquired immunity. Sistem imun adaptif bekerja lebih lambat daripada sistem imun bawaan, tetapi lebih spesifik dan memiliki memori imunologis yang memungkinkan tubuh untuk mengingat patogen yang telah pernah diserang dan memberikan respons yang lebih cepat jika patogen yang sama masuk ke tubuh di masa depan. A.
Komponen utama sistem imun adaptif 1. Limfosit T, yang dapat dibagi menjadi A. Limfosit T helper, CD4+, yakni limfosit ini mengoordinasikan seluruh respon imun dengan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi dan membantu aktivasi sel T sitotoksik. Mereka juga membantu dalam memulai peradangan dan mengaktifkan makrofag. B. Limfosit T sitotoksik, CD8+, yakni sel-sel ini secara langsung membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel kanker dengan cara menghancurkan membran sel yang terinfeksi. C. Limfosit T regulator, yakni sel ini berperan dalam mengatur dan mengontrol respon imun untuk mencegah reaksi autoimun, di mana sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. 2. Limfosit B, yang terdiri dari A. Antibodi imunoglobulin, yakni limfosit B memproduksi antibodi yang mengikat patogen atau toksin, menghambat fungsinya dan membantu dalam mengarahkan sel-sel imun lain untuk menghancurkan patogen tersebut. B. Sel memori B, yakni setelah infeksi pertama, beberapa limfosit B berubah menjadi sel memori yang dapat mengenali patogen yang sama jika tubuh terinfeksi lagi di masa depan. 3. Antigen. Antigen adalah molekul yang dikenali oleh sistem imun sebagai asing atau berbahaya. Biasanya, antigen ditemukan pada permukaan patogen seperti bakteri, virus, atau sel yang terinfeksi. MHC, Major Histocompatibility Complex, adalah molekul yang membantu dalam pengenalan antigen. Antigen yang dikenali oleh limfosit T disajikan oleh MHC di permukaan sel. B. Proses respons imun adaptif 1. Pengenalan antigen, yakni antigen yang berasal dari patogen atau sel yang terinfeksi dikenali oleh sel-sel imun, seperti sel dendritik, dan dipresentasikan kepada limfosit T dan B2. Aktivasi limfosit T dan B, yakni limfosit T helper akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap antigen tersebut. Limfosit T sitotoksik akan mengenali sel yang terinfeksi dan menghancurkannya. 3. Produksi antibodi dan pembentukan sel memori. Antibodi yang diproduksi oleh limfosit B dapat mengikat antigen pada patogen atau sel yang terinfeksi, menghalangi fungsinya, dan memfasilitasi penghancuran patogen melalui fagositosis atau aktivasi sistem komplement. Beberapa limfosit B dan T akan berubah menjadi sel memori yang memungkinkan tubuh untuk memberikan respons imun yang lebih cepat dan lebih kuat jika patogen yang sama kembali masuk ke tubuh. 3. Jenis imunitas adaptif 1. Imunitas aktif, yakni
Imunitas ini terbentuk ketika tubuh menghasilkan antibodi atau sel memori setelah terpapar patogen atau setelah vaksinasi. Imunitas aktif biasanya berlangsung lama dan memberi perlindungan jangka panjang. 2. Imunitas pasif, yakni imunitas yang diperoleh dengan menerima antibodi dari luar tubuh. Misalnya melalui pemberian antibodi monoklonal atau melalui ASI yang mengandung antibodi ibu. Imunitas pasif bersifat sementara karena antibodi akan hilang seiring waktu. 4. Toleransi imun dan autoimunitas. Toleransi imun adalah kemampuan sistem imun untuk membedakan antara molekul tubuh sendiri dan benda asing. Jika sistem imun gagal mengenali sel-sel tubuh sendiri dan menyerang mereka, kondisi ini disebut autoimunitas, misalnya lupus atau rheumatoid arthritis. Sistem imun harus mampu mengenali patogen secara tepat dan tidak merespons terhadap molekul tubuh sendiri untuk mencegah penyakit autoimun. 5. Peran mikrobiota dalam sistem imun. Mikrobiota atau flora normal tubuh, terutama yang terdapat di usus, berperan dalam pengaturan respon imun. Mikrobiota ini dapat membantu mencegah infeksi dengan cara menghalangi patogen untuk berkembang biak, serta merangsang sistem imun untuk mempertahankan keseimbangan yang sehat. 6. Faktor yang mempengaruhi fungsi sistem imun. 1. Faktor usia, yakni sistem imun melemah seiring bertambahnya usia, yang dapat meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi. 2. Faktor gizi, yakni nutrisi yang cukup, terutama vitamin dan mineral, penting untuk fungsi imun yang optimal. 3. Faktor stres, yakni stres kronis dapat melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko penyakit. 4. Faktor penyakit, yakni beberapa kondisi medis seperti HIV/AIDS dapat merusak fungsi sistem imun. 5. Faktor tidur dan aktivitas fisik, yakni tidur yang cukup dan aktivitas fisik yang teratur dapat memperkuat sistem imun. 7. Kesimpulan, sistem imun adalah jaringan pertahanan tubuh yang kompleks yang melibatkan berbagai komponen dan mekanisme untuk melindungi tubuh dari patogen. Dengan adanya dua lini pertahanan utama, bawaan dan adaptif, tubuh dapat mengenali, menyerang, dan mengingat patogen yang berbahaya. Fungsi imun yang efektif memerlukan keseimbangan dan koordinasi yang baik antara berbagai komponen seluler, protein, dan molekul dalam tubuh.